Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat datang ke channel RR Predator Fish. Kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman tentang breeding cana andrau ya teman-teman. Nah, ini dia. Banyak sekali ya. Ya, ini cana andrau ini kira-kira umurnya sekitar 2 mingguan lah kurang lebih. Ini sebenarnya masih ada indukan itu. Ini kebetulan indukannya WC ya. WC itu ya masih kayak tangkapan alam dari sana lah. Ini dia protek nih. Ini sirip dayungnya coil satu sama lek jabrik ini namanya. Sirip dayungnya tinggal dikit tuh. Coba nih yang jantan, yang betina mana ya? Oh, di pojok itu. Enggak kelihatan ya, sebentar. Di pojok situ kok tuh. Nah, ini anakannya lumayan banyak sih, udah makan casut ini. Udah makan casut. Masih diprotek sama jantannya. Ini estimasi dapatnya kayaknya 100 ekoran lebih lah, kurang lebih ya. Belum dihitung juga, tapi lumayan banyak lah alhamdulillah. Ini masih diukur 1,5 sampai 2 cm, belum ada 2 cm sih, paling baru 1,5 cm, tapi udah mau casut. Kemarin juga udah ngalamin di fase masih makan artemia sama kutu air, udah mau casut. Terus ya udah langsung di stok casut aja, paling semingguan lagi untuk mulai bisa coba. Soalnya ya induknya apa ya namanya, agak gendutan sih, soalnya makan kan berlimpah karena andrau ini tipenya mound brooder ya. Mound brooder itu dia bertelur, wrapping bertelur gitu, terus pejantannya mengerami telurnya di mulutnya loh. Ini nanti di mulutnya sini ada tonjolan. Oh, ini protek banget ini dia loh ya, protek sekali dia. Nah, dia ngeramin paling ya 3 sampai 5 harian. Nanti terus dia akan keluarin, kalau udah waktunya dikeluarin dia pasti akan keluarin lah. Tapi pas posisi itu sebaiknya jangan dipisah ya, jantan sama betinanya. Soalnya betinanya nanti akan memberi makan burayak-burayak kecil itu, seperti telur gitulah. Jadi disebutnya telur muda gitu. Nah, paling estimasi menetasnya telur andrau sekitar 3 sampai 5 harian. Kebetulan ini ya baru bed pertama, kemarin habis turun peonan andrau WC itu ambil cuma satu pasang sih, tapi alhamdulillah nih hoki lah, bejo karena kata istilah wong Jawa, bejo lah alhamdulillah. Diberi banyak sekali nih beb ini. Kemarin ini juga ada ganggangnya sih, ganggang kayu kecil-kecilan itu buat nyaman lah, biar nyaman. Nah, fase setelah keluar dari eraman itu paling seminggu pertama, bentuknya kecil banget teman-teman. Paling guys apa ya, sekutu air itu lah ya. Tapi udah bentuk ikan, maksudnya ya udah ada buntutnya, ada ekornya, ada kelihatan, terus bening-bening itu momennya kecil banget lah. Mulai 10 harian baru nampak. Ini baru 14 hari lah kurang lebih. Sekarang tanggal 17 kan ya, paling guys sekitar ukur yaitu 1,5 sampai 2 sentian. Mungkin seminggu lagi mungkin mulai pisah, biar siapa tahu dia udah mau produk lagi. Tapi ya enggak terlalu maksain gitu juga sih. Ini saya kasih pH kenapa? Karena ini air bekas breedingan, cenderung airnya kotor sih, airnya keruh. Nah, plus ini ada jasut yang gimana ya, biar awet
dianya casutnya biar lebih segar gitu lah, maksudnya ya segar terus lah. Nah ini bagusnya air mengalir. Nah, ini kemarin ini ke kendi ya, kendi ini kan fungsinya buat pejantan mengerami lah, buat ya kemarin ditutupi sama ada kadaka, ada ganggang buat. Terus sini ya, sini kemarin sini tuh dikasih karton biar dia nggak stres, soalnya beberapa pengalaman dari sesama breeder, Andra itu rawan stres. Kalau stres biasanya kalau nggak dimuntahin ya ketelan. Jadi gitu sebenarnya Andra breedingnya juga gampang-gampang susah. Ini aja sampai korban sirip dayung hampir copot, hampir hilang ya. Ini posisi kedua induknya masih dijadiin satu tempat, tapi paling sekitar 5 harian lagi udah dicoba disapih lah kasarannya. Disapih itu ya udah dipisahin lah dari induk dan anak itu. Untuk harga dari Cana Andrao ini ya relatif bervariasi ya teman-teman. Kalau ini kan domisili saya di Yogyakarta. Yogyakarta itu termasuk kota yang peminat cananya udah lumayan banyak juga sih, lumayan banyak juga. Terus harganya mungkin 2-3 cm bervariasi dari 75.000 sampai sekitar 100.000. Itu biasanya partai 5 atau 10 ekor sampai ecer, paling ecer 100 ribuan, 2-3 cm. Tapi ini kan anak WC ya, maksudnya anak WC itu kan indukannya masih asli sana lah. Ini betinanya lagi makan asli sana kan, kita belum tahu sih patokan harga. Teman-teman juga beberapa juga ada yang berhasil gini, ada yang sampai 5 pasang juga. Wah, menggiurkan kan. Gitu. Tapi itu yang namanya breeding kan, kita harus punya ilmu, kita harus pandai-pandainya gimana caranya biar ikan itu nyaman mau mijah kan ya. Semua itu proses lah, proses yang akan membuat kita menjadi ya breeder kecil-kecilan. Ini saya juga baru mulai menggeluti ya, hobi sih teman-teman, ini sebagai hobi juga sih, hobi mengisi waktu luang daripada kita nganggur gabut atau segala macam keluyuran nggak jelas kan. Kita main ikan dolan kan ya, maksudnya dolannya pergi main keluyuran, tapi kan kita punya tujuan, kita punya vision lah misalnya, kita punya vision, kita punya tujuan mau kemana dapat uang pula. Iya, cocok lah buat anak muda seperti kita ya. Itulah sedikit pembahasan mengenai nyamannya tank sih. Ini tanknya diukur 60 cm, panjang 60 cm, lebarnya 40 cm, dan tingginya 40 cm. Ini cocok lah buat breeding Andrao. Ukur maksimal size nya sekitar 12 cm sampai 15 cm lah ya. Ini fungsi kendi ini buat hiding place, tempat berlindung dan tempat mengerami telur jantannya. Ini kendi ini kalau menurut saya agak esensial ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman yang lain biasa atau nggak terlalu penting ya nggak apa, tapi menurut saya menurut pengalaman kemarin lihat prosesnya kan, ini kendi sangat esensial ya. Soalnya ini kemarin waktu di umur 2-3 hari anak-anaknya itu dibawa masuk ke kendi semua. Jadi entah kasih makannya di kendi atau bagaimana saya kurang tahu, tapi mulai keluar ke kendi itu mulai 5 harian, 5-6 harian. Jadi ya sebagai kata teman juga, kendi itu juga sebagai lebih nyamannya dan lebih ademnya lah, kesan lebih sejuknya kan. Andrao
breeding kan suhu dingin lah ya. Di samping itu kan kalau ini pompa air ini kan pH ini kita pasang soalnya ini kan agak keruh lah, airnya keruh. Situ saya kasih kasa apa adanya lah pokoknya. Ya mungkin segitu dulu lah teman-teman, sedikit curahan pengalaman dari saya sebagai ya pemula lah, bukan master, masih pemula juga, masih belajar, kita sama-sama belajar. Kalau suka dengan kontennya jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe supaya teman-teman kalian yang lain bisa mendapatkan ilmu sedikit-sedikit ya, bukan ilmu lah ya, sedikit ya sih sedikit pengalaman lah dari saya. Sekian dari saya teman-teman. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang menyinggung atau apa segala macam ya, namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.